Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Ibu Iya. gimana, Ibu? Sehat alhamdulillah ya. Iya, Ibu, sebelumnya saya terima kasih ya pada Ibu yang sudah meluangkan waktunya meskipun banyak kesibukan. Sekali lagi terima kasih. Dan saya ingin berbagi sharing, Bu, ingin menanyakan terkait Ibu kan sudah lama nih menjadi pemimpin di sekolah, yaitu Iya. kepala sekolah ya, Bu ya. Mm-mm. Jadi saya ingin mengetahui, nanti saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, boleh Bu? Iya, silakan. Ya, kita mulai ya Bu. Mhm. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin selama ini mungkin ya Bu, bagaimana sih Ibu mengambil keputusan di sekolah gitu ya, Iya. yang terkait ketika ada nilai yang bertentangan tapi dua-duanya benar, mungkin seperti itu. Jadi bagaimana Ibu memilih salah satunya atau pertimbangannya seperti apa? Iya. Ini nilai apa dulu nih? Nilai kebajikan yang memang dua-duanya sangat Value penting gitu ya. Value gitu ya nilai. value, iya, nilainya itu yang ini penting juga, rasa keadilan contoh, yang ini juga memang benar-benar dibutuhkan juga untuk kelompok itu atau individu juga gitu terkait itu. Ya, ngambil keputusan ya, Iya. di mana ada dua alasan yang Iya. kuat sama Iya, alasannya ya, nilainya kuat gitu ya untuk diambil salah satunya gitu. Iya. Bagaimana ya cara memutuskannya atau mengambil tindakan gitu. Mungkin yang pertama adalah mengidentifikasi dulu nih, jangan lupa ya, mengidentifikasi hal apa yang akan diputuskan itu. Nah, tadi pertanyaan tadi kan tidak ada kriterianya, karakteristik permasalahannya apa gitu. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi dulu, mengidentifikasi materi keputusan itu gitu ya. Misalnya dalam hal memutasi seorang guru, karyawan, dalam hal ini mutasi artinya memberikan tugas lain gitu ya, yang selama ini dia pegang kemudian diberikan tugas yang berbeda gitu, misalnya seperti itu. Atau misalnya dalam hal lain juga ya, misalnya memberangkatkan seseorang ya untuk tugas, apakah si A atau si B gitu ya. Jadi pertama mengidentifikasi dulu materi apa yang mau diputuskan itu gitu ya. Kemudian yang kedua skala prioritas gitu ya. Skala prioritas artinya pasti ya, walaupun nilainya sama ya, ketika kita sudah timbang ya dengan ukuran prioritas, itu pasti ada yang lebih utama gitu ya. Nah, pertimbangan yang kedua ini, baik itu prioritas, oke, kalau materi udah jelas ya. Ini materi putusannya apa sih? Apakah penempatan SDM, apakah penugasan seseorang, atau yang lainnya, itu materi ya. Itu masih bersifat umum. Tapi yang kedua ini prioritas, skala prioritas ya. Walaupun nilainya sama, saya katakan tadi ya. Tapi ketika ukuran prioritas itu sudah kita pakai, itu pasti ada yang paling lebih utama gitu ya. Nah, ada catatan untuk yang kedua ini, menghindari unsur subjektivitas. Jadi seorang pemimpin itu posisinya harus netral gitu ya, harus zero gitu. Memang ini tidak mudah, tetapi ya itu salah satu syaratnya ya, supaya keputusan itu dirasa adil oleh semua pihak, walaupun tidak memuaskan semua pihak, tetapi ini pandangan bisa dikategorikan ini adil. Karena apa? Unsur subjektifnya dizerokan gitu ya, dinolkan. Artinya posisi si pengambil keputusan itu dalam posisi yang netral gitu. Iya, siap Ibu. Berarti intinya lihat dulu skala prioritasnya. Betul, dan juga ya. kepentingan materinya gitu ya. Iya. Nah Ibu, Ibu punya jadwal ataukah punya aturan tidak ketika yang mana saja yang harus diputuskan langsung oleh Ibu, ataupun itu bisa dibantu oleh orang-orang yang biasa membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ya. Biasanya ya hal yang seperti apa atau kriterianya seperti apa masalahnya? Kita bedakan di sini ada dua bentuk keputusan ya. Pertama, keputusan yang melalui proses tadi yang kita bicarakan, itu keputusan by proses ya. Tapi ada keputusan yang harus dieksekusi pada saat itu juga gitu ya.
ada misalnya satu kondisi di mana kepala sekolah harus memutuskan pada saat itu juga gitu. Ya, jadi ada dua bentuk nih. Ada keputusan by proses tadi ya, tentu saja ini disesuaikan dengan materi keputusan gitu ya. Yang kedua, keputusan yang harus dieksekusi pada saat itu gitu. Ya. Kalau yang pertama bentuknya saya udah katakan tadi ya. Mungkin Bu sudah mencermati ini. Itu ada langkah-langkahnya. Ini saya katakan perlu waktu gitu ya. Tetapi ada keputusan yang harus dieksekusi sekali lagi pada saat itu tanpa harus melihat menempuh dulu prosedur yang tadi, karena secara berdasarkan secara logika kalau kita menempuh dulu mau kapan dieksekusinya, sementara di hadapan kita itu harus ditunggu eksekusi pada saat itu. Nah, disitulah hak prerogatif kepala sekolah muncul begitu ya. Oke, kalau yang tadi prosedur yang pertama tentu ini melibatkan wakil, melibatkan para pembantu-pembantu yang lainnya, dan sekali lagi ini butuh waktu. Tapi yang kedua, keputusan yang harus diambil pada saat itu ya tanpa banyak mengambil pertimbangan yang lain karena memang sudah ditunggu, disitulah kepala sekolah harus punya sebuah keterampilan memutuskan gitu ya. Nah, ini yang kedua, ini yang sangat penting ya. Ketika seorang kepala sekolah memutuskan suatu perkara pada saat itu, begitu ya, dibutuhkan keterampilan. Keterampilan memutuskan sebuah perkara pada saat yang sangat mendesak. Ya, itu keterampilan. Keterampilannya itu didukung oleh lagi-lagi karakter yang harus dipunyai oleh seorang kepala sekolah. Ya. Nah, manajemen emosi itu berpengaruh terhadap keputusan yang bentuk kedua tadi. Kalau seorang pemimpin yang mempunyai karakteristik gerasak gerusuk gitu ya, buru-buru, tidak berpikir panjang, maka ketika dia dihadapkan kepada eksekusi sesaat, maka bukan tidak mungkin akan melahirkan keputusan yang fatal gitu ya, yang tidak tepat gitu. Kalau ya luar biasa sekali pengalamannya. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih sama-sama. Dengan penjelasan Ibu sangat membuat saya lebih ingin mendalami lagi sebenarnya materi-materi, karena kebetulan saya sekarang sedang mempelajari bagaimana seorang pemimpin mempelajari atau mengambil keputusan yang ada beberapa yang 9 langkah yang harus dicapai untuk pengambilan keputusan itu sendiri, yang kayak tadi ada uji legal, uji profesi, itu masuk ke dalam itu sebenarnya ya Bu. Dan juga ini sebagai pemantapan bagi saya sendiri Bu. Biasanya ketika kita hanya membaca teori, dengan mengambil dari pengalaman itu akan lebih memperkuat ingatan mungkin ya, lebih mematchingkan Bu. Dan satu lagi Ibu, pertanyaan terakhir, ada tidak Ibu ketika sebuah Ibu sudah mengambil keputusan, ketika Ibu merefleksi keputusan yang sudah Ibu ambil, ternyata ada sebuah, maksudnya ada sebuah bukan penyesalan, jadi keputusan itu tidak tepat gitu. Iya, mungkin harusnya tadi saya ini, nah mungkin ada nggak Ibu pernah mengalami hal seperti itu? Salah mengambil keputusan gitu ya. Iya. Oke, tentu saja pernah. Tapi target saya tidak sering gitu ya, tapi pernah gitu. Karena kalau terlalu sering mengambil keputusan berarti ada yang salah pada manajemen kita begitu ya. Pernah. Saya pernah mengambil sebuah keputusan tetapi ternyata akibatnya tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu, pernah. Ada lagi pertanyaannya itunya, ada lanjutannya enggak? Seperti apa atau tindak lanjut seperti apa? Enggak sih Bu, jadi justru cuma bertanya pernah tidak, dan apa tindak lanjut ke Ibu atau pengaruh ke Ibu ketika nanti Ibu mengambil keputusan selanjutnya. Oke, ya artinya gitu tadi pertanyaan tadi, apakah ketika pernah itu ada lanjutannya? Oke, apa selanjutnya langkah yang dilakukan oleh seorang eksekutor gitu ya, ketika mengetahui setelah dievaluasi ternyata keputusan itu salah gitu. Pertama, saya pernah mengambil keputusan yang kurang tepat gitu ya. Ini dilihat dari akibatnya gitu ya. Kemudian langkah apa yang diambil setelah mengetahui bahwa keputusan itu tidak tepat gitu. Tentu saja ini harus dievaluasi. Kemudian direfleksi, itu fungsi evaluasi dan refleksi gitu. Kemudian kita identifikasi kembali. Saya pernah mengambil keputusan ya yang tidak tepat. Nah, kita identifikasi ketika mengambil keputusan tidak tepat itu ketika apa faktor-faktor penyebabnya ketika kita salah mengambil keputusan ya. Pada saat itu saya contohnya pernah mengambil keputusan karena terburu-buru tadi
ya, terburu-buru karena ditunggu, kemudian tidak melibatkan orang lain misalnya ya, seperti itu, atau prediksi kita salah gitu ya. Kemudian yang terpenting itu faktor emosional, lagi-lagi emosional ketika tidak dimanage dengan baik. Oleh karena itu saya mempunyai sebuah prinsip dalam pengambilan keputusan, jangan mengambil keputusan ketika emosi kita tidak stabil. Betul, Ya, sepakat Bu. Oke. Iya, seperti itu. Terima kasih ya Terima Ibu kasih ya. atas waktunya dan juga hasil wawancaranya sangat membuat saya lebih semangat lagi untuk mempelajari tentunya ya, apalagi saya yang masih baru mempelajari ini gitu. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin cukup sekian Ya. ya Bu. Mohon maaf telah mengganggu Iya. waktu Ibu. Sama-sama ya, sukses Terima ya kasih, untuk Bu Am Bu. ya, untuk Iya. sekolah penggeraknya ya. Terima Oke, kasih. sekolah penggerak dan guru penggeraknya. Iya. Oke ya. Dan Terima kepala sekolahnya Dan kepala siapa sekolah dulu? ya. Yang Terima hebat kasih. ini. Terima kasih. Iya. Sampai jumpa ya. Dadah. Assalamualaikum Ibu. Iya Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi kehadiran saya di sini pada pagi ini ingin sharing dengan Ibu. Boleh tidak Bu? Insya Allah apa yang bisa Ibu bantu mudah-mudahan Amin. Dan dengan segala keterbatasan yang Ibu miliki. Bapak Ibu, justru saya berterima kasih karena Ibu mau menyempatkan untuk berbagi sharing dengan saya. Saya ingin mengetahui Ibu, ketika Ibu kan menjadi kepala sekolah begitu banyak dilema etika atau mungkin harus pengambilan keputusan yang harus Ibu lakukan, dan di suatu sisi pengambilan keputusan itu ada nilai-nilai yang saling berbenturan. Nah, kira-kira biasanya apa sih keputusan Ibu itu dasarnya dari apa, melihat apa, dan apa yang sudah pernah Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan di sekolah? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mencoba menjawab sesuai dengan kemampuan Ibu dan Ibu. Yang pertama yang menjadi landasan itu regulasi. Regulasi. Yang dua, hati. Ya, regulasi tanpa hati mungkin itu akan melukai. Regulasi sudah jelas itu harus selalu kita ikut, harus pedoman kita. Tapi tidak juga dilupakan bahwa hati pun tidak pernah, ada hati yang tidak pernah untuk mewujudkan sebuah manajerial di tingkat sekolah sebagai yang Ibu pimpin. Selanjutnya, selain hati itu benar, kita berbicara tentang benturan. Iya, benturan. ketika ada yang ini juga benar gitu ya Bu, kadang. Karena begini, apapun itu yang kita lakukan sesuai dengan regulasi, sudah sesuai dengan hati. Kalaulah masih ada yang tidak suka dengan kepemimpinan kita harus terima. Resiko pemimpin itu harus siap untuk tidak disukai. Resiko ya, itu mah resiko. Harus siap untuk tidak disukai. Karena tadi kembali lagi, tidak semua orang suka pada kita dan kita tidak bisa memaksa semua orang untuk menyukai kita. Itu saja. Jadi tetap harus berada di jalannya. Regulasi tersebut ditata dengan hati. Itu saja. Ya. Biasanya Ibu hal apa juga ya yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan ketika mengambil keputusan di sekolah gitu? Bermusyawarah. Selain kita juga menempatkan, bukan harus selalu menempatkan sebagai pimpinan, tapi sebagai teman. Sekali-kali bisa sebagai teman, sekali-kali bisa jadi sahabat, sekali-kali kita bisa menempatkan posisi sebagai pimpinan. Sulit sih untuk jadi pimpinan yang ideal, yang disukai oleh semua orang itu sulit, teramat sulit. Tapi saya kan tadi itu ya menyimpulkan sendiri bahwa pemimpin itu harus siap untuk tidak disukai. Kalau ngoyo harus disukai semua orang mah ripuh gitu Neng ya, akan capek, akan lelah sendiri gitu mah enggak.
terserah orang mau suka mau tidak, yuk mangga kita mah jalan aja sesuai regulasi yang sudah ditetapkan. Ya, betul, sunatullah ya Bu. Ya betul. Seperti itu. Selama Ibu menjadi pemimpin di sekolah gitu ya, menjadi kepala sekolah, dalam pengambilan keputusan selama ini, terutama kasus-kasus yang berbenturan di antara dua kepentingan, kira-kira Ibu kasus apa saja yang sudah dilewati? Boleh berbagi pengalaman, jadi biar ada pengalaman buat saya Bu. Ini diekspos tidak? Atau untuk pribadi? Untuk pribadi sih, cuma mungkin Aam tetap akan ke YouTube untuk biar linknya kan biar gak besar. Cuma yang mungkin lebih ini aja, yang lebih umum yang Ibu pernah tangani selama ini, kasus-kasus seperti apa? Pribadi sana berbenturan dengan pribadi, satu sisi orang tersebut kinerjanya bagus, tapi kepribadiannya low, itu kan timpang. Satu sisi kita butuh orang tersebut, tapi secara pribadi merusak tatanan yang sulit. Kalau selama keputusan mungkin yang berhubungan dengan murid, adakah Ibu yang dengan orang tua seperti itu? Karena gininya ya, ada beberapa orang tua yang tidak bisa menerima perlakuan gurunya datang sekolah. Ada yang membandingkan peristiwa inginnya seperti ini. Ada pula orang tua yang selalu ingin anaknya itu jadi pilot di kelas gitu, jadi primadona di kelas. Tapi kan guru tidak bisa seperti itu. Betul, dilema juga ya untuk guru. Karena terbiasa anaknya diperlakukan begitu di rumah, juga sekolah untuk memberikan perlakuan terhadap anaknya seperti itu, yang menyangkut dengan peserta didiknya baik. Ya, dari bullying, dari shaming, banyak. Sampai kemarin solusinya kita kerjasama dengan Puspaga, ya, pusat pembelajaran keluarga, psikolog di dalamnya. Iya. Alhamdulillah aja berarti ya udah tertangani. Iya, Ibu, mohon maaf, tantangan bagi Ibu sendiri ketika sekarang dalam mengambil keputusan di dalam sekolah, apa sih yang Ibu rasakan tantangannya ketika dalam pengambilan keputusan? Itu nih, ketika dalam pengambilan keputusan itu kembali lagi satu, masih tetap ada yang berpikir konservatif, ada juga yang menganggap ada pimpinan kita. Jadi orang itu biasanya kalau diberikan pimpinan yang teman dalam artian dalam akan patuh, tapi di belakang tidak diberikan pimpinan yang dirasa bersahabat, tapi juga mereka kadang-kadang ada bagus, tapi dilemanya di situ untuk selama ini. Tapi selama ini saya mengambil mengambil sikap dari pembelajaran saya selama jadi guru. Beberapa pimpinan si A tipenya begini, si B tipenya begini, si C tipenya begitu, diramu, diolah, diadopsi yang baiknya saja. Dari yang kurang baiknya, dari yang bisa mengecewakan teman-teman, itu saya hindari. Tapi tidak bisa, itu tadi manusia tidak bisa selamanya sikap saya atau kepemimpinan saya ini menyenangkan semua. Tetap aja ada yang tidak, ada yang merasa saya aneh enggak. Ya, gitu ya, nggak bisa untuk menyenangkan semua orang. Iya, betul. Ibu dalam selama ini nih, selama Ibu
mengambil keputusan di lingkungan sekolah, ada tidak seseorang ataukah faktor gitu ya yang mempermudah ibu dalam mengambil keputusan secara bijak? Ada. Perlawanan atau Selalu ada. Itu di setiap tempat yang saya pimpin selalu ada. Selalu ada. Ada perorangan, ada orang tersebut berkelompok dengan temannya, mempermudah kita, banyak, itu banyak. dari Bukan ada, guru atau mungkin dari guru gitu. banyak, itu bukan dari satu orang saja, banyak, banyak. Yang memberikan kita masukan positif, sebaiknya melakukannya seperti ini, ada. Itu tidak menutup kemungkinan sebagai pimpinan itu perlu. Bukan satu orang, bukan dua orang, kadang-kadang ada hitam dan putih ya. Jadi kelompoknya hitam, ini kelompoknya putih. Hitam dan putih selalu berdampingan kan. Kita seperti halnya tadi suka dan tidak suka selalu berdampingan. Si suka pasti memberikan masukan dengan hatinya pula. Si tidak suka menerimanya juga dengan hati kan. Betul ya, dengan hati. Iya. Begini. Nah, itu. Sementara itu jawaban banyak, bukan hanya satu, banyak yang bisa menjadi pencerahan selalu mengambilnya kembali. Banyak. Bu, dalam penyelesaian sebuah masalah, apakah ibu punya jadwal tertentu? Contoh, ketika pasti kan bukan ini ya, setiap orang pasti punya masalah, apalagi pemimpin mah semua ya, dari guru ya, dari siswa, dari orang tua. Ibu punya jadwal atau jadwal tersendiri tidak ketika saya sekarang menyelesaikan yang masalah pengambilan keputusan untuk guru dulu, yang ini seperti ini, apakah ada jadwalnya seperti apa? Itu kolaborasi, kadang-kadang berjadwal, kadang-kadang kondisional. Yang seharusnya diselesaikan saat itu tidak pakai jadwal, harus langsung aja diselesaikan. Jadi kondisinya memprihatinkannya harus segera ditanggulangi jadi skala prioritas tertinggi. Oke, yang masih bisa ditunda itu berjadwal. Seperti itu. Ibu mau kalau di sini ada PKS para pembantu kepala sekolah juga tidak? Ada. Oh, ada. Mungkin nanti itu ya, apakah itu ketika ibu mungkin yang bisa diselesaikan sama mereka dilimpahkan ke mereka, seperti itu bisa. Betul. Pernah mungkin seperti itu ya? Iya, pernah. Yang bisa dihandle oleh mereka yang berjalan. Kalau mereka sudah mentok Iya. Ibu selama ini ketika ibu mengambil keputusan, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan? Langkahnya pertama menganalisis dulu kasusnya. Kasusnya dulu apa nih, bisa diselesaikan dengan secara pribadi atau kita membutuhkan orang luar tadi seperti Puspaga harus turun juga, atau yang lebih mitra kita, komite atau pengawas juga harus turun. Jadi yang pertama itu dilihat dulu kasusnya apa, baru kita memikirkan langkah penyelesaiannya, langkah pengambilan keputusannya. Jangan apa yang kita lakukan itu kurang tepat bagi semuanya, akan berdampak fatal juga untuk semuanya. Itu dipikirkan dulu kasusnya apa nih, dipikirkan dulu cara penanggulangannya, cara menyelesaikannya bagaimana. Kalau kita tidak mampu berpikir sendiri, biasanya teman yang bisa dibawa sharing, atau juga tadi pihak luar, bukan pihak luar yang di luar pendidikan ya, otomatis ada korelasinya dengan kita, kan ada pengawas, ada sampai pihak mistik juga. Terus seperti itu ya, kasus mah selalu ada, kasus mah ada. Ya itu kadang-kadang guru yang depan kita yang ceroboh, kita yang harus bertanggung jawab. Subhanallah ya, Masya Allah, luar biasa Ibu. Terima kasih atas sharingnya. Ibu sangat luar biasa hari ini. Mudah-mudahan Ya mudah-mudahan bisa ini ya Bu, bisa nanti
saya bisa mengambil ibroh dari apa yang sudah Ibu lakukan. Seperti itu. Terima kasih juga atas waktunya Ibu.